Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta. Terima kasih ya sebelumnya pada para penonton yang semuanya mendoakan saya yang kemarin bikin video sambil berbaring di kamar tidur. Memang nafas saya itu sesak ya, kalau ngambil nafas perut sakit. Dan sekarang alhamdulillah masih sesak, tapi alhamdulillah lebih mending. Dan kemarin bikin video 2 yang sakit itu live streaming, judulnya astagfirullah. Maksud saya kalau sakit itu selalu isi lidah kita itu diisi dengan tobat dan juga ampunan, minta ampun dosa-dosa kita ke Allah. Dan kedua, moga-moga dimasukkan live streaming supaya ada dokumentasi jadi pelajaran buat saya sendiri betapa mahalnya sehat itu yang suka kita sia-siakan. Ternyata kalau sakit nggak ada yang bisa kita kerjakan kecuali berdoa dan bertobat, istighfar. Untuk lebih itu tidak bisa. Dan sekarang saya kembali terima kasih kepada Bapak, Ibu, kakak, adik semua yang sudah mendoakan ya. Semoga doa-doa itu jadi amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin nggak sempat ngaji karena susah. Sekarang hari ini tadi habis subuh saya udah ngaji 1 juz 28 karena sekarang tanggal 28 ya. Mungkin sebentar lagi kita upload dulu. Ini video saya yang kedua hari ini. Saya bicara tentang persoalan anak muda umur 14 tahun. Anak-anak Perancis, remaja Perancis itu udah jadi supir truk ya, sudah bisa cari uang umur 14 tahun. Atta Halilintar juga 14 tahun, malah umur 12 tahun sudah cari uang, dan dia tidak lulus SMP. Atta Halilintar, YouTuber terbesar ya di Asia Tenggara atau di Asia, mengalahkan Pak Imong, mengalahkan Deddy Corbuzier, mengalahkan siapa, Raffi Ahmad. Dan dia, Atta Halilintar, tidak punya ijazah SMP. Ada ijazah SMP, waktu mau ditebus dia nggak punya uang, jadi entah di mana sekarang ijazah itu katanya. Dia bisa cari uang dan umur 23 karena YouTube-nya itu semangat. Umur 23 tahun sudah membeli rumah sendiri senilai 30 miliar rupiah tanpa bantuan orang tua. Jadi bisa ya, anak muda Indonesia itu bisa cari uang ya sejak remaja kalau dia mau. Tapi di sini ya, kalau dalam konteks yang lebih luas kita mengalami apa istilah bonus demografi, banyaknya apa anak muda dari remaja sampai 40 tahun lebih banyak dari orang tua. Dan bonus demografi, gejala banyaknya lebih banyak orang muda dibanding orang tua. Ini yang sekarang terjadi, dan ini akan terjadi 100 tahun lagi ya. Di beberapa negara seperti Jepang itu lebih banyak orang tua dibanding anak muda, sehingga mereka membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Di negara lain begitu juga, di negara-negara lain. Tapi di Indonesia terlalu banyak anak muda. Pertanyaannya, bonus demografi, melimpahnya anak muda itu menjadi beban atau menjadi peluang? Kalau saya lihat secara mikro di kampung ini,
ada umur 40 menggantungkan hidupnya pada istrinya yang sedang bekerja di pabrik. Ada umur 22, dia tidak punya ijazah SMP dan SMA. Ada lagi umur 38, 14 tahun yang lalu waktu saya berjumpa dia masih di situ. Sekarang dia masih di situ, masih luntang-lantung, tidak bekerja, tidak menikah, tidak punya uang. Ada yang 31, 30, oh, ijazahmu apa, SMA, umurmu berapa, 30, sudah bekerja belum, sudah nikah belum. Jadi itu potret ya. Bonus demografi kita itu justru menimbulkan problem baru, karena mungkin strategi pembangunan yang keliru pada tingkat desa, meskipun Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatangani di akhir pemerintahannya undang-undang desa dan undang-undang BPJS ya. Dua undang-undang yang sangat bermanfaat untuk rakyat BPJS ya. Saya kemarin berobat pakai BPJS, itu kalau beli obatnya 500.000 sama 300.000 tetapi karena BPJS menjadi 0 rupiah. Luar biasa sumbangan dari Presiden SBY. Saya nggak tahu sumbangan dari Presiden Jokowi ya, karena Agustus kemarin mengeluarkan Kepres yang menguntungkan Partai Komunis Indonesia, menandatangani undang-undang Cipta Kerja yang menyusahkan buruh. Jadi pemerintah itu dipakai atau digunakan untuk apa ya. Tapi kita kembali ya, jadi warisan terbesar SBY adalah BPJS dan undang-undang desa. Nah, undang-undang desa, satu desa di Indonesia ada 74.000 desa sekian lebih. Itu satu desa mendapatkan dana ya, dananya sendiri, dana dari rakyat, dana dari pajak ya, itu 1 miliar atau 1,5 miliar setahun. Tapi dampaknya menurut saya untuk anak-anak muda di sini tidak mengubah ya, kehidupan anak muda di sini. Sejak saya ada di sini tanggal 2007 ya, 15 tahun yang lalu, zaman program PNPM-nya SBY membangun jalan-jalan semen di desa-desa, saya sudah berdialog dengan orang desa. Ya memang kita masih fokus ke jalan PNPM katanya, belum ada program untuk pembinaan anak muda. Sampai SBY turun, anak muda tetap tidak terbina menurut saya. Nah ini harusnya anak muda atau rakyat harus menolong dirinya sendiri ya. Motor ada, HP ada, itu lebih dari cukup ya, untuk bisa menolong dirinya sendiri. Ya memang ada anak muda secara khusus ya, yang bisa sangat tinggi ilmunya itu. Tapi umumnya anak muda di sini jarang yang memiliki semangat otodidak yang tinggi ya, semangat belajar yang tinggi untuk menguasai iptek IT, teknologi tinggi itu jarang ya. Sehingga lulusan SMA mereka rata-rata menjadi OB, santri-santri saya itu menjadi office boy, menjadi ngelap apartemen pakai gondola, satu pekerjaan yang berbahaya. Ada yang ya sebenarnya masa muda harusnya untuk masa belajar ya, bukan untuk main-main. Kalau saya lihat di sini banyak anak-anak muda tidur pagi, nanti bangun jam asar 4, sepanjang malam begadang. Ini berarti strategi pembangunannya yang keliru. Kalau memang anak muda itu akan didekati dengan pendekatan yang bercorak sistemik ya, harus ada desa paling tidak harus berpikir ya, lebih susah, lebih keras lagi bagaimana menjadikan anak-anak muda itu punya penghasilan.
punya penghasilan, sehingga dengan kebijakan desa itu yang memiliki dana 1 miliar atau 1,5 miliar itu tidak habis untuk membangun jalan yang nggak selesai jalan. Manusia di atas jalan itu yang jauh lebih penting, anak muda itu ya, sehingga mereka itu merasa tidak usah jauh-jauh cari uang ke Jakarta, berangkat pagi pulang malam dengan upah minimum regional. Itu yang beruntung yang dapat pekerjaan di Jakarta. Tapi banyak yang tidak beruntung, lulusan SMA tes sana nggak lulus, tes sini nggak lulus, banyak yang nggak lulus karena kemampuannya perlu ditingkatkan ya. Ini sekedar catatannya. Bonus demografi tampaknya sekarang ini menjadi beban ya. Di kampung ini banyak anak muda, tetapi justru menjadi beban untuk dirinya sendiri karena dia tidak memiliki self regulating, mengatur dirinya sendiri, dan mereka menjadi beban untuk dirinya sendiri, beban untuk keluarganya, beban untuk masyarakatnya, dan beban untuk negaranya. Dan bagaimana solusinya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Solusinya saya hanya bisa berbuat kecil ya, yang bisa saya lakukan dengan membuat program gerobak, grodol, gerobak dakwah sehingga mereka punya penghasilan. Ada 24 gerobak, ada 28 ya. Dan untuk masyarakat secara umum kita bikin program sumur, wakaf sumur bin Utsman bin Affan, ada 24. Yang terakhir di Cisaeng itu menghabiskan dana hampir 13 juta sehingga masyarakat sekarang ngantri air, mengambil air dari toren wakaf sumur yang ke-24 itu dengan gerobak-gerobak, tidak lagi pakai apa itu galon ya. Alhamdulillah di zaman pemerintahan Jokowi ya, masih banyak orang yang tidak bisa menikmati air bersih ya. Di Cisaeng kira-kira 40 km dari Istana Negara Cisaeng, 5 km dari sini, atau 40 km dari pusat pemerintahan di Medan, Istana Negara di Medan Merdeka Utara. Satu ya kondisi yang tragis ya, rakyat masih kekurangan air bersih di dekat pusat pemerintahannya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.